Anugerah dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Shalom, selamat pagi bagi kita semuanya. Sungguh sukacita yang sangat luar biasa kita masih dapat bertemu pada pagi hari ini melalui renungan harian yang akan kita dengarkan. Firman Tuhan yang menjadi ayat pengantar bagi kita untuk memulai aktivitas kita satu hari ini tertulis dari 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Beginilah firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dalam bahasa Batak dikatakan demikian. Holan pangujunan na patok di jolmado naong mangonai tuhamu. Hapo sando de bata dang luasona hamu ujunan lo bisian gogumuna. Ibana naparohon pangujunani. Laus ibana do mabaen hapatean na asa tartaun hamu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam menjalani kehidupan ini kita pasti menghadapi berbagai macam pengalaman hidup. Dan di dalam pengalaman itu, di sana pasti ada suka dan duka. Kalau kita boleh memilih, kita pasti memilih supaya kehidupan kita ini selalu kita jalani dengan penuh suka atau penuh dengan kegembiraan. Karena memang kalau kita bersuka cita, kalau kita gembira, hati kita juga akan senang, pikiran kita juga akan tenang, dan imun tubuh kita juga akan sehat atau kuat. Tetapi kita juga tidak bisa lepas dari yang namanya duka. Karena melalui berbagai pengalaman hidup, melalui perjalanan kehidupan kita juga pasti tidak bisa lepas dari yang namanya duka atau pencobaan atau pergumulan hidup. Memang kalau kita mendengar kata pencobaan, pasti yang terbayang dalam pikiran kita adalah sesuatu yang terasa berat, tidak menyenangkan, atau merasa tersakiti atau sangat menyakitkan dan memaksa kita untuk berjuang. Karena itu, melalui firman ini, Paulus mengingatkan kita bahwa kita pasti akan menghadapi pencobaan. Apapun bentuknya, apapun masalah, apapun pergumulan kita tidak bisa lepas atau lari dari sana. Karena kalau kita lari dari pencobaan atau pergumulan hidup, kita tidak akan mampu untuk berjuang untuk melepaskan diri kita dari pencobaan itu. Karena itu, bagaimanapun beratnya pencobaan atau permasalahan yang kita hadapi, kita harus berjuang. Dan melalui perjuangan kita itu, kita memperlihatkan, kita membuktikan bahwa kita adalah orang percaya. Karena melalui perjuangan itu, kita pasti akan meminta pertolongan. Dan saya yakin pertolongan yang pertama sekali kita minta bukan dari dunia ini atau dari orang lain, tetapi dari Tuhan. Karena memang kalau kita terlebih dahulu meminta tolong dari dunia ini atau dari orang-orang di sekitar kita, itu pasti mempunyai batasan-batasan tertentu dan
bisa saja tidak akan membawa kita ke dalam jalan keluar sesuai dengan yang kita harapkan. Karena itu kita harus datang kepada Tuhan. Dan sebagai orang percaya kita tidak perlu takut bila harus menghadapi berbagai pencobaan. Sebab firman Tuhan sudah menegaskan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Paulus menegaskan hal ini karena memang dia juga sudah dimampukan oleh Tuhan melalui banyak pencobaan-pencobaan yang dialami di dalam perjuangannya untuk memberitakan Injil. Paulus berani mengatakan hal ini bahwa pencobaan-pencobaan yang datang kepada kita itu tidak melebihi dari kekuatan kita, karena dia juga sudah mengalami hal itu dan nyata dalam kehidupan dia, karena dia meminta pertolongan dari Tuhan dan dia selalu setia bahwa dia yakin bahwa Tuhan akan menolongnya. Berdasarkan ayat ini ada 3 karakteristik pencobaan, yaitu pencobaan yang biasa, yang kedua pencobaan yang tidak melebihi kekuatan, dan yang ketiga bahwa pencobaan itu selalu ada jalan keluarnya. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bila pada hari ini kita mengalami pencobaan hidup, kita mengalami masalah yang sangat berat, kita mengalami goncangan dalam hidup kita yang membuat kita terkadang menjadi lemah, menjadi lesuh, dan kadang-kadang putus asa karena kita merasa bahwa kita tidak akan sanggup, tidak akan mampu untuk menghadapi pencobaan itu. Firman inilah yang sangat kita butuhkan. Apapun pencobaan yang saudara hadapi, apapun permasalahan yang Bapak Ibu alami, apapun beban yang sangat berat yang kita pikul pada hari ini, firman ini begitu indahnya untuk mengingatkan kita supaya kita selalu meminta pertolongan dari Tuhan. Karena Allah itu adalah Allah yang setia. Karena Allah itu adalah Allah yang sangat baik. Karena Allah itu tidak akan membiarkan kita jatuh terpuruk karena pencobaan-pencobaan yang kita alami di dunia ini. Karena Allah adalah kekuatan yang memberikan kepada kita penopang supaya kita mampu menghadapinya. Dan Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui atau melebihi dari kekuatan kita. Tentu banyak pencobaan yang kita alami, baik sakit penyakit, mungkin pencobaan dari keluarga, rumah tangga, dari anak kita, dari segi perekonomian, dari pekerjaan, dan dari penyakit COVID yang kita hadapi sekarang ini, yang membuat kita mungkin menjadi takut, khawatir yang berlebihan. Tetapi yakinlah, saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, melalui firman ini kita dikuatkan supaya kita hanya mengandalkan Tuhan, jangan mengandalkan dunia ini. Supaya kita hanya berpegang teguh ke dalam kekuatan tangan Tuhan, ke dalam pertolongan tangan Tuhan yang selalu setia untuk menolong kita, terutama kepada umat-Nya yang berseru kepada Tuhan. Untuk itu, pada hari ini kita diajak untuk tetap senantiasa berseru kepada Tuhan, menyebut nama Tuhan, berdoa kepada Tuhan, meminta pengampunan dosa kepada Tuhan. Karena melalui hal tersebut, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan membantu kita, Tuhan akan memampukan kita supaya kita bisa mampu menghadapi itu semua dan berjuang
untuk lepas dari segala bentuk-bentuk pencobaan yang ada di dunia ini. Hidup ini adalah perjuangan. Kita tahu, setiap manusia yang hidup di dunia ini dia harus berjuang, sama seperti seorang anak kecil yang berjuang di dalam pertumbuhannya, di dalam perkembangannya. Demikian juga umat pilihan Tuhan. Dia harus berjuang, dia harus tetap mencoba untuk lepas dari segala jeratan-jeratan dunia ini, supaya nantinya dia akan menemukan jati diri yang sesungguhnya. Dia akan menemukan dirinya bahwa dia adalah pengikut Yesus yang telah memperoleh kemenangan dari Tuhan, karena Allah itu adalah Allah yang setia. Dan kepada orang yang mempunyai pengharapan kepada Tuhan, tidak ada pencobaan-pencobaan yang melampaui dari segala kekuatan kita, karena Tuhan itu ada dan nyata sebagai penolong, sebagai kekuatan dalam hidup kita. Selamat berjuang, selamat menikmati segala bentuk-bentuk pencobaan yang ada di dunia ini, supaya kita memperoleh kemenangan dari Tuhan. Amin.